ada materi baru dong. Materi apa pun? Katanya disuruh ini belajar data analitik pakai Tableau. Oke, siap dah. Nanti Bisa kan? Bisa. Nah, ini materi katanya nanti running bulan depan. Siap sih kalau. Tapi kalau bulan depan itu, kalau materi buat Tableau udah ada. Apa? Iya, requirement. Coba cek dulu. Ada. Coba cek dulu. Takutnya ada yang yang nggak bisa dipakai. Siapa? Lagi ngapain dong? Ini sih aku juga lagi sibuk juga ini. Ngirim dokumen juga. Nggak bikin konten YouTube dong? Buat ini. Bikin itu kan konten itu kan buat minggu ke depannya lagi. Ya kan? Nah ini aku juga sharingin dulu. Gitu. Nah, setelah itu baru nanti bikin konten YouTube-nya. Oh, kalau gitu mas nanti siapin aja buat minggu depan. Minggu depan siapa yang ini? Isi. Kalau aku lihat sih ada aku dan juga ada tim Edu juga. Oh, udah bikin itu ya. Udah nanti ini aja siapin aja ya. Ya, bentar nih. Aku ada haus. Aku mau keluar dulu ya. Yo. 5 minutes later. Dari kunci lagi itu bisa dibuka. Sampai lupa kan? Apa sih? Oke, nah jangan rekam sini aja ya. Oke sip. Kagak kelihatan nih, wajahnya sih udah nanti. Oke sip. Nah, jadi kita nanti lihat nih ekspresinya si Adam nih. Tapi kan kagak masuk lagi. Lagi kerja ya dia. Lagi kerja coy. Tunggu dulu. Gini ya. Kerjaan siapa? Muka Ada everywhere. Ada everywhere. Tentang gitu. Ganteng banget. Kenapa bisa Artis Korea sama cinta ini mah. Artis Korea salah. Baik lagi lah. Ganteng kan. Gantian. Ganteng. Jangan deh. Ada sudah di kena deh. Udah. Aku baru nyadarin. Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Inixindo Bandung. Bagaimana video yang telah tadi kita saksikan? Adakah yang pernah mengalami hal tersebut? Atau mungkin ada yang senyum-senyum nih nontonnya, karena merasa pernah menjahili atau dijahili oleh teman-temannya, mirip-mirip seperti video tersebut? Atau bahkan ada yang pernah mengalami kejadian serius yang mirip-mirip dengan kejadian pada video tersebut? Kira-kira pelajaran apa saja sih yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dari kejadian di dalam video tersebut? Ayo sama-sama kita bahas di sini. Seperti yang sudah kita ketahui,
bahwa saat ini penggunaan teknologi digital sudah sangat masif pemanfaatannya. Baik digunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari secara personal, ataupun untuk membantu kegiatan-kegiatan di dalam sebuah organisasi. Perkembangan tersebut mengarah kepada pergeseran dari banyak hal dalam kehidupan manusia. Seperti halnya misalkan saat ini bisa jadi seseorang masih merasa nyaman pada saat tertinggal suatu barang, tapi akan sangat tidak nyaman pada saat handphone atau gadget mereka tertinggal. Nah, pergeseran tersebut termasuk juga dalam pergeseran yang berhubungan dengan kejahatan. Seperti yang sudah kita ketahui juga saat ini, bahwa saat ini juga sering terjadi kejahatan-kejahatan di dunia digital, atau yang sering disebut sebagai digital crimes. Motif pelakunya beragam, mulai dari hanya sekedar jahil atau iseng, hingga kejahatan demi materi. Tindakan-tindakan tersebut pasti berhubungan dengan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan dari aset yang dimiliki, baik aset yang dimiliki oleh sebuah organisasi ataupun aset yang dimiliki oleh pribadi. Untuk menghindari terjadinya kejahatan digital, biasanya organisasi-organisasi akan menjalankan aksi-aksi yang berhubungan dengan keamanan informasi. Dalam video yang tadi telah kita saksikan, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari juga berhubungan dengan keamanan informasi dan kejahatan digital atau cybercrimes. Pertama adalah mengenai pentingnya kesadaran pengguna dalam pelaksanaan keamanan informasi. Banyak pengguna yang lalai atau bahkan merasa bahwa keamanan informasi bukanlah tanggung jawabnya. Bahkan, banyak juga yang beranggapan bahwa keamanan informasi hanya tanggung jawab dari admin keamanan informasi atau perangkat-perangkat lain dalam organisasinya yang bertugas untuk menjaga keamanan informasi. Fakta membuktikan bahwa 95% dari keberhasilan pelanggaran keamanan informasi berasal dari kelalaian manusia atau human error. Dan salah satu faktor dari human error tersebut adalah kelalaian pengguna dalam menggunakan media-media digital yang tidak menerapkan aspek-aspek keamanan informasi. Contoh kelalaian sederhana yang jarang diperhatikan pengguna adalah tidak mengamankan perangkat yang digunakannya saat berada jauh dari pengawasannya. Contohnya, pada saat kita akan meninggalkan desktop atau komputer yang kita gunakan saat bekerja untuk misalkan sekedar mengambil air minum atau sekedar pergi ke toilet, mungkin bisa dihitung berapa orang yang selalu melock atau mengunci komputernya pada saat meninggalkan komputer atau desktop yang ia gunakan tersebut. Kelalaian bahkan dapat diperburuk karena pengguna bahkan tidak melakukan proses logout pada sistem-sistem yang digunakannya. Kejadian-kejadian yang telah tadi sama-sama kita bahas dapat kita lihat di dalam video tersebut. Kejadian dalam video tersebut memang sederhana, tapi seharusnya dapat dijadikan sebagai pelajaran. Bayangkan, jika dalam perangkat yang ditinggalkan tanpa di-lock oleh penggunanya tersebut, terkandung data-data dan informasi penting dalam organisasinya, atau bahkan
data dan informasi pribadi yang sifatnya sensitif. Bukan tidak mungkin, hal tersebut dapat berujung kepada kebocoran informasi dalam organisasi tersebut atau bocornya informasi pribadi penggunanya. Bayangkan juga, jika aplikasi yang tidak di-logout adalah aplikasi-aplikasi yang penting, seperti contohnya internet banking, online market dengan pembayaran otomatis yang sudah disetting penggunanya, atau aplikasi-aplikasi penting lainnya yang harusnya sangat dijaga kerahasiaan. Karakteristik lain dari kejahatan di dunia cyber adalah karena aksi yang dilakukan biasanya dilakukan oleh pelakunya secara sunyi, diam-diam, dan sulit untuk terdeteksi pada saat aksinya sedang dilakukan. Kadang pelaku yang sangat lihai dalam menjalankan aksinya bahkan akan berusaha untuk menyembunyikan tindakan yang ia lakukan dengan berbagai cara. Hal tersebut dapat mempersulit untuk menemukan celah-celah atau akan mempersulit untuk mendeteksi tindakan yang dilakukan oleh pelakunya. Dan kadang-kadang juga target yang dijadikan sebagai korban tidak menyadari bahwa sebenarnya dia merupakan korban dari tindakan pelanggaran keamanan informasi. Ini menarik. Korban kadang-kadang tidak menyadari bahwa dia sedang menjadi korban dari pelanggaran keamanan informasi. Cukup menarik. 6.5 hours later. Adam, Hei, maksudnya apa nih kamu kayak gitu? email apa? Enggak. Apa Adam? Nih coba baca aja. Bentar. Isinya bentar. Coba aku baca isinya. Semusim berlalu, semusim telah berlalu. Kasih. Apaan? Ini bukan sih. Aku nggak merasa ngirim isi kayak gini, bukan? Coba. Adam loh. Formnya mana formnya? From? Lah, iya ya. Maksudnya apa? Ini bukan aku sih, asli ini bukan aku. Jadi kayaknya sih ada orang yang usil, asli ada yang usil. Tadi di dalam ya ada 2 orang ya teman. Ini usil kayaknya. Bentar coba aku ini dulu. Kalian usil aja. Ini cepat sih, beresin lagi tuh. Itu desktopnya jadi lihat. Nah, Oh, guys, mana? udah ini guys. Oke, siap. Ya dulu. Nah.